Immens Messi, encara 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 Messi. Kanan, kanan, sok merah putih, korban, gerak. Welcome to the English Cup of Untung Surabaya Catholic Senior High. The shapes in the clouds, I don't see nobody but you, but you. Nama Kristen. Kita nomor itu.
Just kidding, everything is great. No, really. Hai guys, yuk kita kepoin Ekstra Multimedia. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat pagi Bulis, Bapak Ibu guru sekalian, selamat pagi. Saya ucapkan juga selamat pagi kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang sudah hadir dalam Zoom meeting kali ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke, mungkin bisa connect mikrofon, Pak. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa, sehat, puji Tuhan. Sehat. Iya, hari ini hari Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024 kita akan bersama-sama mengikuti acara sosialisasi kegiatan sekolah untuk siswa kelas 12. Saat ini sosialisasi ini terselenggara secara daring. Kami di sini ada di
ruang multimedia SMA Kauntung Suropati Sidoarjo, dan Bapak Ibu sekalian mengikuti Zoom meeting ini di rumah masing-masing. Begitu. Untuk kelancaran acara kita hari ini, Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu yang bisa on cam, dipersilakan untuk on cam. Operator mungkin bisa ditunjukkan supaya kami bisa melihat Bapak Ibu sekalian apakah sudah on cam atau belum. Iya. Nah, begini kan terlihat wajahnya. Selamat pagi Bapak Ibu. Mana senyumnya Ibu? Pagi. Iya, puji Tuhan. Selamat pagi. Iya, hari ini kita sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah hadir dalam Zoom meeting. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti sosialisasi kegiatan sekolah untuk siswa kelas 12. Dalam hal ini akan ada 3 hal yang akan disampaikan. Yang pertama akan disampaikan mengenai ujian yang akan diikuti oleh siswa-siswi kelas 12 yang akan disampaikan oleh Ibu Laurencia Febri RSPD selaku Waka Kurikulum. Lalu yang kedua akan disampaikan juga informasi mengenai SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ciriko Eko Setio SPSI selaku guru BK. Lalu yang ketiga juga akan disampaikan mengenai kegiatan perpisahan untuk siswa-siswi kelas 12. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Dani Ramadan SPD selaku PIC kegiatan perpisahan siswa-siswi kelas 12. Demi kelancaran acara hari ini, untuk sesi pemaparan materi nanti dimohon Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom meeting untuk tetap bisa menonaktifkan mikrofonnya atau dinyalakan mode mute begitu nggih Bapak Ibu supaya suasananya tetap kondusif. Nanti akan diberikan waktu untuk sesi tanya jawab. Jadi 3 hal yang akan disampaikan nanti akan disampaikan secara berurutan. Setelah itu nanti di akhir baru akan dibuka sesi tanya jawab. Ya, begitu. Setelah ini Bapak Ibu marilah kita buka dulu kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Ibu Maria Gracia Immaculata SPD. Untuk itu kepada Ibu Grace saya persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kepadamu atas penyertaan dan perlindunganmu sepanjang malam hingga pagi ini kami bangun dalam keadaan yang sehat. Ya Bapa, berkatilah acara kami pagi ini, yaitu sosialisasi kegiatan sekolah kelas 12. Berkatilah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga keputusan yang telah direncanakan membuat sekolah kami semakin maju dan berkembang seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, berkatilah juga para pemateri agar dapat menyampaikan informasi dengan baik. Berkati pula agar kami dapat memahami dan mencermati informasi yang diberikan dengan penuh konsentrasi. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, baik. Terima kasih kepada Ibu Grace yang sudah memimpin doa untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk itu kepada Ibu Maria Listinawati SPD, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Glory selaku MC. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Kauntung Suropati dan juga yang terkasih Bapak Ibu orang tua, wali murid, siswa kelas 12, apa kabar? Baik. Ya, puji Tuhan. Ini hal yang luar biasa bagi saya pribadi maupun bagi kami, Bapak Ibu wali kelas dan juga Bapak Ibu guru SMA Kauntung Suropati untuk bisa berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu. Hal yang istimewa bagi saya pribadi bisa menyapa Bapak Ibu untuk sosialisasi pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih,
di awal tahun ajaran yang lalu kita sudah bertemu juga untuk penyampaian beberapa hal program kegiatan anak-anak di kelas 12. Nah, pada kesempatan ini kami kembali mengundang Bapak Ibu meskipun secara virtual untuk bisa bersama-sama untuk mengikuti sosialisasi kegiatan putra-putri Bapak Ibu di semester 2 ini. Maka tadi oleh pembawa acara Bu Glory sudah disebutkan yang terkait dengan kegiatan pelaksanaan ujian, karena di kelas 12 ini semester 2 paketnya hanya ada satu, yaitu paket ujian, tidak ada paket yang lain gitu ya. Nah, ini butuh kerjasama, membutuhkan perhatian Bapak Ibu dan juga untuk kita semua, baik Bapak Ibu yang ada di sekolah maupun Bapak Ibu orang tua siswa yang mendampingi putra-putrinya di rumah begitu. Dengan harapan apa yang kami nanti akan sampaikan di sosialisasi mengenai kriteria kelulusan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sudah kita akan sampaikan semua. Kemudian ada juga persiapan anak-anak kita yang akan masuk ke PTN, itu pun juga sudah nanti akan kami sosialisasikan, dan juga untuk persiapan perpisahan dan juga pelepasan yang pada sosialisasi yang pertama dulu sudah sempat kita sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua. Maka perjumpaan ini pun mari kita maknai bersama sehingga komunikasi ini akan terjadi komunikasi yang dua arah begitu. Dan sungguh kami dari sekolah mengharapkan kerjasama dan juga komunikasi yang penting ya bagi kami yang ada di sekolah dengan Bapak Ibu yang ada di orang tua. Ini sudah mau mendekati akhir untuk pendampingan anak-anak kami di kelas 12. Sehingga nanti apapun yang akan kami sampaikan itu pun juga mohon juga bisa menjadi perhatian kita bersama. Dan mohon maaf apabila perjumpaan ini menggunakan ruang virtual karena ya, kami juga memahami kesibukan Bapak Ibu. Harapan kami karena dilaksanakan menggunakan media ruang virtual, Bapak Ibu juga bisa mengikuti dimanapun Bapak Ibu berada dan dengan aktivitas Bapak Ibu sehingga semuanya bisa tersampaikan dengan baik. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati dan yang terkasih, semoga sosialisasi ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan kami tentu saja membuka forum untuk komunikasi agar semua berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Maria Listinawati yang sudah menyampaikan motivasinya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Maria Listinawati tadi, harapannya dalam kegiatan sosialisasi hari ini dapat berjalan secara dua arah begitu ya Bu ya. Jika memang nanti masih ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu bisa langsung saja ditanyakan. Mumpung ada para ahlinya di sini begitu ya, di bidangnya masing-masing begitu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya supaya tidak terjadi miskomunikasi di antara orang tua dan juga sekolah begitu. Untuk itu langsung saja Bapak Ibu kita akan mendengarkan materi yang pertama dari Ibu Laurencia Febri RSPD, yaitu mengenai ujian siswa-siswi kelas 12. Sebelum disampaikan materi, sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, bagi Bapak Ibu sekalian yang bisa menyalakan kamera, dimohon untuk tetap menyalakan kamera. Begitu nggih, bagi Bapak Ibu yang mungkin sambil bekerja atau melakukan aktivitas lainnya, ya kami maklumi dan kami pahami juga begitu. Lalu saya ingatkan kembali untuk mikrofonnya Bapak Ibu, silahkan dinonaktifkan terlebih dahulu. Terima kasih kepada Ibu Febri, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Glory. Selamat pagi Bu Lis, Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu orang tua siswa kelas 12. Berikut saya sampaikan mengenai kegiatan siswa kelas 12 khususnya yang berkaitan dengan kegiatan kurikulum. Sebelum saya sampaikan apa saja kegiatannya, akan saya sampaikan dulu tentang kriteria kelulusan siswa kelas 12. Karena putra-putri kita di kelas 12 masih menggunakan kurikulum 2013, maka kriteria kelulusan siswa
juga masih berdasarkan pada Permendikbud nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi kelulusan, di mana penentuan kelulusan peserta didik ditentukan melalui beberapa hal. Yang pertama, para siswa wajib untuk menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Jadi mulai dari semester 1, mulai dia kelas 10 sampai semester 6 ini wajib untuk menyelesaikan seluruh programnya. Jadi tidak ada yang misalnya semester 3 belum terselesaikan, itu tidak boleh. Harus sudah terselesaikan semua. Yang kedua, para siswa mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Untuk ujian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan atau sekolah, nanti yang ditempuh oleh putra-putri kita kelas 12 itu ada dua macam, yaitu ujian praktek dan ujian tertulis. Berikutnya, yang ketiga, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, mulai dari kelompok mata pelajaran agama, akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang berikutnya, mereka juga harus lulus ujian sekolah untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini program-program yang sudah kami laksanakan dan yang akan kami laksanakan untuk meningkatkan kualitas kelulusan. Yang pertama, kami sudah pernah mengundang Bapak Ibu orang tua siswa kelas 12 untuk membicarakan persiapan pelaksanaan ujian dan perkembangan belajar siswa. Baik di semester 1, kemarin awal kita sudah membicarakan tentang perkembangan belajar siswa. Yang semester ini, yang Zoom ini sedang berlangsung, kita membicarakan tentang persiapan pelaksanaan ujian sekolah. Yang kedua, kita sudah pernah melaksanakan mengundang motivator untuk motivasi mental siswa agar mereka lebih siap menghadapi ujian sekolah. Yang ketiga, mengadakan ibadat bersama untuk memantapkan mental dan mohon kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikutnya yang akan kami laksanakan, mengadakan rekonsiliasi siswa dengan orang tua untuk persiapan mental siswa dan mohon restu kepada orang tua agar ujian sekolah berjalan dengan lancar. Adapun kegiatan putra-putri kita kelas 12, rangkaian kegiatan ujian itu akan dimulai dengan ujian praktek, yaitu tanggal 20 Februari sampai tanggal 1 Maret 2024. Mungkin Bapak Ibu orang tua sudah menerima jadwalnya melalui wali kelas. Yang kedua, rekonsiliasi antara siswa dengan orang tua sebagai persiapan untuk ujian sekolah akan kami laksanakan di tanggal 2 Maret. Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan seperti biasa melalui edaran dari Walas. Berikutnya, untuk penilaian akhir semester dimulai tanggal 4 sampai tanggal 15 Maret 2024. Ujian sekolah yang berikutnya yaitu ujian tulis akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai tanggal 27 Maret 2024. Sedangkan setelah rangkaian kegiatan ujian-ujian itu dilaksanakan, baru ada kegiatan berikutnya bagi putra-putri kita kelas 12 yaitu perpisahan dan graduation. Perpisahan akan kami laksanakan rencananya tanggal 1 sampai 5 April 2024, sedangkan graduation atau pelepasan siswa kelas 12 akan dilaksanakan tanggal 25 Mei 2024. Untuk persiapan masuk PTN nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Riko selaku guru BK, mulai dari jadwal SNBT, terus apa saja yang harus dipersiapkan oleh para siswa, itu akan dijelaskan dengan lengkap oleh Pak Riko. Untuk program pasca ujian sekolah, nah ini mungkin ada putra-putri Bapak Ibu yang mengikuti pendampingan dari GO, itu sudah efektif berjalan mulai dari beberapa minggu yang lalu.
tapi efektif terus akan berjalan mulai bulan Januari sampai selesai 20 kali pertemuan. Nah, itu akan dilaksanakan setiap hari Jumat di jam 13.00 sampai jam 14.30. Untuk acara perpisahan dan graduation nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Dani selaku PIC. Demikian informasi dari saya selaku Waka Kurikulum. Terima kasih perhatian Bapak Ibu sekalian. Iya. Baik, terima kasih Ibu Febri yang telah memaparkan materi mengenai ujian. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan mungkin bisa dicatat dan disimpan dulu karena sesi tanya jawab nanti akan diberikan pada akhir sesi begitu. Setelah 3 materi sudah disampaikan. Begitu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya langsung saja kita akan mendengarkan informasi mengenai SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang akan disampaikan oleh Bapak Cireko Eko Setia SPSI. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, mikrofonnya bisa dinonaktifkan terlebih dahulu supaya pemaparan materi bisa didengar dengan baik. Terima kasih. Kepada Pak Riko saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Glory. Selamat pagi Bapak Ibu Wali Murid kelas 12. Saya akan menjelaskan tentang SNBP dan UTBK SNBT tahun 2024. Oke. Baik, SNBP yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor, serta prestasi akademik dan non-akademik siswa, serta sertifikat pendukung. Untuk sertifikat pendukungnya yaitu ada 9 sertifikat, saya sebutkan satu-satu. Ada sertifikat OSN, Olimpiade Sains Nasional. Ada sertifikat O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Sertifikat FLS2N, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional. Sertifikat Lomba KTI, Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Esai. Sertifikat Lomba Debat dari Indonesia dan dari luar. Semua sertifikat lomba minimal finalis, bukan peserta. Boleh Olimpiade, cerdas cermat, baris berbaris, dan lain-lain. Kemudian ada sertifikat pengurus OSIS, ketua dan wakil bendahara, kemudian untuk pengurus MPK di kelas, dan juga ekstrakurikuler, namun bukan anggota, namun pengurus. Sertifikat keahlian dan e-sertifikat. Yang tidak bisa dilampirkan yaitu sertifikat TOEIC, IELTS, TOEFL, juara kelas, peserta lomba, peserta seminar atau webinar, dan sertifikat juara tryout. Itu yang tidak bisa dilampirkan. Saya lanjutkan, raport yang digunakan adalah semester 1 sampai dengan semester 5 bagi SMA dengan masa belajar 3 tahun. Siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024, 2023 dan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNBTN 2022 tidak dapat lagi mendaftar UTBK SNBT 2024. Siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024 tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Syarat siswa pendaftar SNBP, syaratnya merupakan siswa SMA kelas terakhir kelas 12 pada tahun 2024 yang memiliki prestasi unggul, WNI dan memiliki NIK, memiliki NSN dan terdaftar di BDSS, memiliki nilai raport yang telah diisikan di BDSS, wajib mengunggah portofolio bagi yang memilih program studi bidang seni dan olahraga, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Pendaftaran SNBP. Siswa eligible yang telah memiliki data di PDSS melakukan pendaftaran SNBP melalui portal NPMB dengan menggunakan akun SNPMB siswa. Siswa pendaftar harus membaca dan memahami ketentuan SNBP tentang ketentuan memilih program studi dan memahami persyaratan yang ditetapkan oleh PTN yang dituju. Siswa pendaftaran program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio dan dokumen bukti keterampilan yang telah disahkan oleh kepala sekolah. Siswa pendaftar wajib mencetak kartu peserta SNBP sebagai tanda bukti yang sah menjadi peserta SNBP 2024. Daftar ulang di PTN tempat calon mahasiswa diterima mengikuti ketentuan PTN yang dituju. Pilihan program studi.
Untuk SNBP hanya memilih 2 program studi atau 1 program studi. Setiap siswa yang eligible diizinkan memilih prodi di PTN akademik, PTN vokasi, dan atau PTKIN. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 atau 2 PTN. Misal, yang pertama pilihannya UNER Psikologi atau 2 UNER Manajemen. Kemudian UNER Sistem Informasi atau yang kedua UPN Sistem Informasi. Jadi boleh dari 1 kampus, boleh dari 2 kampus yang berbeda. Jika memilih 2 program studi, maka salah satu prodi harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA. Semisal provinsinya di Sidoarjo, jadi harus memilih yang di Provinsi Jawa Timur. Tidak boleh memilih yang di luar Jawa Timur terlebih dahulu, kalau misalnya memilih 2. Kalau memilih 1, boleh memilih di provinsi manapun. Next. Untuk jadwal SNBP boleh difoto untuk Bapak Ibu, silakan. Pengumuman kuota sekolah ada 28 Desember sudah lewat. Masa sangga, kemudian registrasi akun SNPMB sekolah, registrasi akun, pengisian PDSS, pendaftaran SNBP dan pengumuman hasil tanggal 26 Maret 2024. Sekarang untuk prosesnya sudah sampai di pembuatan akun SNPB siswa dari 8 Januari sampai 15 Februari nanti. Seperti itu. Kapan Bi? Sampai Januari Bi? 8 Januari sampai 8 Februari. Dan juga nanti. Iya. Itu registrasi akun. Sampai 8 Februari nggih, Bu ya. Mohon maaf Ibu bisa minta tolong di-mute terlebih dahulu. Iya, terima kasih Bu. Mari Pak Riko silakan dilanjutkan. Terima kasih Bu Lori. Iya. Kita lanjut ke UTBK SNBT. Mohon maaf ini masih banyak. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ujian tulis berbasis komputer dan seleksi nasional berbasis tes. Peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2024 sebanyak 1 kali saja. Hasil UTBK 2024 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan di PTN tahun 2024. SNBT 2024 dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan ketentuan khusus yang ditetapkan oleh PTN yang dituju. Siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024, SNBP 2023, dan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN 2022 tidak dapat mengikuti UTBK SNBT 2024. Siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024 tidak dapat mengikuti seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Peserta yang dinyatakan lulus jalur SNBT 2024 dan telah daftar ulang atau registrasi di PTN yang dituju tidak dapat diterima pada seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Jadi kalau sudah diterima di SNBP tidak bisa lanjut ke SNBT ataupun mandiri, seperti itu. Syarat siswa untuk SNBT harus punya akunnya, kemudian warga negara Indonesia, memiliki NIK, siswa SMA kelas 12 yang terakhir tahun 2024. Kalau belum punya ijazah harus ada surat keterangan dengan disertai identitas, nama, kelas, NISN, NPSN sekolah, pas foto terbaru, tanda tangan kepala sekolah, dan stempel atau cap sekolah. Bagi peserta yang memiliki program studi bidang seni dan atau olahraga, wajib mengunggah portofolio, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi, membayar biaya UTBK pastinya. Next. Untuk materinya, ada 3 materi penting utama di sini. Iya. Mohon maaf terjadi sedikit kendala jaringan. Halo Bapak Ibu, apakah suara saya masih terdengar ya Bapak Ibu? Masih. Oh iya masih, puji Tuhan. Baik, kita lanjutkan kembali ya Bapak Ibu. Silakan Pak Riko. Oke baik, untuk materi tes UTBK dan SNBT. Yang pertama ada tes potensi skolastik. Mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Selanjutnya literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks
untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Yang terakhir, penalaran matematika. Mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Ya. Masih bisa terdengar ya Bapak Ibu sekalian? Masih bisa. Oh iya, masih bisa. Iya. Mohon maaf Ibu karena ini di sini. Masih bisa, Bu. Oh iya, masih bisa, puji Tuhan. Ye, berarti kami lanjutkan. Ye, kalau misalkan nanti ada kendala mohon dikonfirmasi nggih Bapak Ibu. Iya. Iya, sambil menunggu Ya, nanti Bu. materi yang disampaikan oleh Pak Riko akan di-share-kan kembali apabila mungkin ketinggalan informasi atau terlalu cepat atau bagaimana nanti akan kami berikan melalui wali kelas begitu ya. Akan dilanjutkan kembali oleh Pak Riko. Atau mungkin Bapak Ibu yang mengikuti Zoom meeting bisa langsung screenshot begitu ya kalau misalkan dirasa penting. Iya, nanti bisa Oke, disimpan baik. begitu. Terima kasih Pak Riko, silakan. Terima kasih Bu Glory. Lanjut next. Iya, iya. Mari Pak Riko. Oke, baik. Pendaftaran UTBK SNBT. Yang pertama, login portal SNBP dan memilih menu pendaftaran UTBK SNBT. Melengkapi biodata, memilih program studi dan mengunggah portofolio, memilih pusat UTBK, melakukan pembayaran dan mengunduh kartu peserta UTBK dan SNBT. Next. Ketentuan pemilihan program studi. Setiap peserta bebas memilih program studi di PTN Akademik, PTN Vokasi, dan atau PTKIN. Setiap peserta diperbolehkan memilih maksimal 4 program studi yang terdiri dari 2 pilihan program akademik sarjana dan 2 pilihan program vokasi atau diploma 3 dan diploma 4. Jadi untuk SNBT UTBK ini memilih 4 program studi, sedangkan SNBP hanya memilih 2 saja. Next, untuk biayanya sebesar Rp200.000 saja. Next. Ini untuk jadwal UTBK SNBT-nya. Pembuatan akun sudah kami lakukan di 8 Januari sampai 15 Februari. Kemudian akan dilaksanakan pendaftarannya di 21 Maret setelah pengumuman SNBP. Nah, untuk pelaksanaan UTBK gelombang 1 30 April, gelombang 2 14 sampai 20 Mei, pengumumannya 13 Juni 2024. Gitu. Next, sudah selesai. Oke, begitu saja dari saya untuk SNBP UTBK SNBT 2024. Saya kembalikan ke Bu Glory. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Riko. Mungkin ini informasi yang sangat penting ya Bapak Ibu ya, apalagi untuk kelanjutan pendidikan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Mungkin banyak pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan oleh Pak Riko. Monggo bisa dipersiapkan pertanyaannya, disimpan terlebih dahulu. Nanti dimohon untuk menanyakan hingga tuntas begitu supaya tidak terjadi miskomunikasi atau miskonsepsi begitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan langsung mendengarkan informasi untuk kegiatan perpisahan siswa-siswi kelas 12. Nah, informasi ini akan disampaikan oleh Bapak Dani Ramadan SPD selaku PIC kegiatan perpisahan dan pelepasan siswa-siswi kelas 12. Untuk itu, monggo kepada Pak Dani, saya persilahkan. Terima kasih banyak Bu Glory Iya. atas jawabannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian.
Di sini saya ingin menginformasikan berdasarkan dari hasil angket yang sudah saya berikan di awal semester lalu pada bulan September kepada siswa-siswi dan kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini kita memperhitungkan hasil rekap dan persentase yang sudah disetujui oleh siswa-siswi dan Bapak Ibu sekalian. Untuk perpisahan, kemarin saya sudah menyatakan perpisahan ke Bali atau ke Lombok, dan pelepasan kita akan melaksanakan di Hotel Aston ataupun di sekolah. Dengan persentase, perpisahan ke Bali 78%, perpisahan ke Lombok 3%, pelepasan ke Hotel Aston 85%, dan pelepasan di sekolah ada 11%. Berdasarkan hasil rekap di atas, maka acara perpisahan akan dilaksanakan di Pulau Bali sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan oleh pihak kurikulum. Lalu, pelepasan akan dilaksanakan di Hotel Aston pada tanggal 25 Mei. Lalu, biaya untuk perpisahan sejumlah 1.350.000 sesuai edaran yang sudah saya berikan sebelumnya. Lalu, untuk biaya pelepasan sejumlah 635.000. Berkaitan dengan biaya di atas, Bapak, Ibu, dan orang tua dapat membayarkan dengan cara diangsur dimulai di bulan Oktober tahun lalu sampai dengan bulan Maret tahun ini. Untuk penunjangan, di tahun lalu kita sudah memberikan edaran untuk pembayaran awal sejumlah 200.000 di bulan Oktober. Jadi, mungkin informasinya mengenai Bapak Ibu sekalian bisa segera melakukan pelunasan di akhir bulan Maret tahun 2024. Berikut informasi dari saya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Denny. Mungkin informasi yang sudah disampaikan Pak Denny ini sudah sebagian diinformasikan tahun lalu ya Pak Denny ya, karena sudah melalui beberapa proses. Lalu untuk nominal biaya yang diperlukan, saya rasa juga sudah diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, karena sudah bisa diangsur atau dicicil mulai dari tahun lalu. Begitu. Nah, sekarang Bapak Ibu, tibalah saatnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini pertama-tama akan saya buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Mohon nanti disampaikan pertanyaannya, lalu ditujukan untuk siapa, begitu supaya nanti tepat sasaran. Begitu Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand, nyalakan mikrofonnya atau bisa dituliskan dalam kolom chat. Begitu. Dipersilahkan Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan tentang ujiannya, atau mungkin tadi terlewat ujiannya tanggal berapa Bu, atau untuk pelaksanaan SNBP tadi lebih rincinya seperti apa. Oke, sudah ada satu pertanyaan Pak Dani. Pak Dani bisa minta rincian untuk biaya ke Bali dan biaya graduation di Hotel Aston. Terima kasih banyak. Iya, monggo Pak Dani. Iya, sesuai edaran yang sudah saya berikan di tahun lalu, untuk biaya perpisahan di Bali itu sejumlah 1.350.000 dan untuk biaya pelepasan sejumlah 635.000. Iya, mungkin bisa diulangi sekali lagi Pak Dani untuk perpisahan. Iya, untuk perpisahan 1.350.000 dengan biaya akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Untuk biaya pelepasan 635.000 untuk biaya sewa tempat, konsumsi, buku kenangan, godon, dan foto booth. Iya, berikut adalah rincian biayanya. Mungkin juga nanti bisa di ini ya Pak Dani ya, diinformasikan melalui wali kelas supaya ada yang tertulis begitu, supaya nanti bisa di-share di grup kelasnya masing-masing begitu. Ibu Kristina ya? Iya, nggih. Oh, orang tua dari Kristina, kelas 12 IPA 2. Begitu Ibu, apakah sudah terjawab Ibu? Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Monggo Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada pertanyaan. Iya, sudah ada pertanyaan masuk? Pagi Pak Riko. Oh Saya ya. mamanya Renat, 12 IPS 3. Nanti minta tolong ya Pak Riko supaya yang hasil dari rapat ini dikirimkan ke Bu Heni ya, supaya dimasukkan di grupnya 12 IPS 3. Tolong ya Pak Riko. Iya, siap Ibu. Nanti semua materinya akan dikirimkan melalui grup kelasnya masing-masing.
Iya, Shalom nggih. Pak Denny, shalom sebentar ya Bu ya, boleh ya. Shalom Pak Denny, itu kan sudah, maaf ini cuma usul aja. Sebelumnya saya minta maaf, bukannya saya lancang ya sebagai mama dari Renat. Kalau ini semua disetujui ke Bali, ya kita betul berserah sama Tuhan ya, enggak perlu khawatir kan ada guru pembimbing yang menjaga anak-anak kita. Kalau bisa disetujui, jangan hanya gara-gara satu orang aja akhirnya enggak jadi ke Bali. Tolong diperhatikan ya Pak Denny, Pak Riko juga tahu apa yang sama ini saya sering sharing ke Pak Riko gitu loh. Karena nanti takutnya nanti gara-gara satu orang tua enggak jadi, anaknya enggak boleh ikut ke Bali semua enggak jadi kan kasihan anak-anak kita kecewa. Karena itu untuk sekali seumur hidup mereka dari kelas 1 sampai kelas 3 kan kumpul terus sampai mengadakan perpisahan ini supaya ada kerukunan, ada keakraban lah, saling komunikasi anak-anak dari IPA maupun IPS. Itu yang saya inginkan. Mohon diperhatikan Pak Denny, Pak Riko ya. Maaf, saya cuma usul doang. Maaf kalau ada yang orang tua murid tersinggung dari kata-kata saya minta maaf. Itu aja. Memang anak saya bilang gini, Ma, kalau bisa itu ke Bali aja mah enak. Daripada ke Lombok kita bisa akrab satu sama lain. Oke, nanti kalau ada rapat tak sampai ke Pak Riko aja, saya bilang gitu. Terima kasih ya Pak Riko atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya. Selalu konseling sama Pak Riko. Terima kasih banyak Pak Riko, Pak Denny, juga guru-guru SMAK yang selama ini mengajar, mendidik dengan baik anak-anak kami sehingga sampai mau lulus ini. Mohon supaya untuk tetap diperhatikan sampai kelulusannya, juga untuk masuk ke universitas yang anak kami masing-masing pilih ini. Terima kasih Bu Guru, terima kasih Pak Riko, Pak Denny. Iya Bu, terima kasih Bu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Maria Listinawati. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Ibu untuk tanggapannya. Untuk proses perpisahan, ini ada 2, jadi perpisahan dan pelepasan. Nah, yang perpisahan itu memang sudah berdasarkan angket dan juga sudah proses sampai dengan hari ini itu memang kita akan berangkat ke Bali. Karena itu sudah kita lewati prosesnya dari semester yang lalu, Bapak Ibu. Nah, itu pun juga sudah ada surat pernyataan dari Bapak Ibu semua sehingga kita merekap dan mungkin juga bisa ditambahkan bahwa untuk yang ke Bali itu sekali lagi kami pun juga tidak mengatakan wajib begitu. Harapannya dengan kekompakan teman-teman anak-anak di dalam kelas ini, inilah yang akan nanti menghantarkan anak-anak semuanya akan perpisahan ke Bali. Terima kasih dukungannya dari Ibu dan juga dari orang tua yang lain yang ya sudah menabung kemudian juga menyisihkan dari keperluan yang lain untuk satu tujuan kita yaitu memberikan kenang-kenangan kepada anak-anak. Kan kalau kita juga pernah muda, masa SMA itu katanya masa yang paling indah. Nah, ini kita juga mengakomodasi, mengakomodir apa yang menjadi keinginan anak-anak sehingga nanti pada tanggal 1 sampai 5 April itu kita akan berangkat ke Bali. Nanti total ada 10 Bapak Ibu guru yang akan mendampingi anak-anak yang akan berangkat ke Bali. Maka dengan perhitungan yang kemarin sudah disampaikan pada orang tua dan juga sudah mulai proses pembayaran, bahkan sudah dengan pihak tour and travelnya pun kami juga sudah berikan DP. Dan nanti pada saat Bapak Ibu mengantar pun putra-putri Bapak Ibu mau keberangkatan ke Bali itu juga monggo bisa dilihat dari fasilitas base-nya dan juga beberapa jadwal nanti pun juga kita akan sampaikan. Nah, untuk itu mohon dukungan dan doa tentu saja dari Bapak Ibu semua sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lis atas tambahannya. Semoga itu semakin memperkuat Bapak Ibu tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Kalau saya lihat di kolom chat itu ada yang bertanya perpisahan ke Bali tanggal berapa? Tadi juga sudah terjawab tanggal 1 sampai 5 April. Monggo bisa mungkin dimasukkan ke kalender handphone atau di note begitu Bapak Ibu. Lalu untuk informasi materi ujian praktek dan biayanya, monggo Bu Febri saya persilahkan. Terima kasih. Untuk materi ujian praktek itu secara umum adalah
kompetensi dasar yang sudah diterima oleh para siswa mulai dari mereka kelas 10 sampai kelas 12. Tetapi tidak semuanya, hanya materi yang dipilih oleh Bapak Ibu guru untuk diujian praktekkan. Jadi per matpel akan berbeda materinya sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah diperoleh oleh para siswa. Untuk mata pelajaran yang diujian praktekkan, kemarin sudah saya infokan melalui jadwal. Untuk pendidikan agama Katolik, anak-anak sudah menyelesaikan ujian praktek tersebut. Yang belum sudah saya jadwalkan di jadwal ujian praktek, mungkin Bapak Ibu sudah menerima. Kalau kelas 12 IPA itu ada 9 matpel yang masih di ujian praktekkan. Sedangkan kalau di kelas IPS ada 7 matpel yang masih harus diujian praktekkan oleh para siswa. Untuk biayanya, puji Tuhan pada tahun pelajaran ini sekolah bisa meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh para siswa untuk ujian praktek. Jadi tidak seperti tahun kemarin yang ada pagelaran. Tahun ini ada pagelaran. Jadi kami berusaha untuk meminimalkan biaya ujian praktek Bapak Ibu supaya siswa serta orang tua tidak merasa keberatan dengan ujian praktek yang diadakan oleh sekolah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Iya, baik. Terima kasih Bu Febri. Apakah sudah menjawab Ibu? Tadi Ibu Anggar. Ya, Anggar. Ibu Anggar nggih bener nggih? Ibu Anggar Florentina, apakah sudah terjawab Ibu? Semoga sudah nggih. Oke, baik. Selanjutnya kita beralih dulu untuk informasi SNBP. Pak Riko, kalau sudah daftar UTBK, iya, hilang Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, Pak Riko kalau sudah daftar UTBK milih 4 prodi, terus diterima di vokasi, apa bisa masih daftar mandiri? Monggo Pak Riko, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Glory. Untuk tahun ini, apabila sudah diterima di SNBP atau SNBT, tidak boleh mendaftar di mandiri. Jadi kalau misalnya mendaftar di mandiri, nanti otomatis kursinya kosong yang sudah di SNBP atau di SNBT. Jadi kalau misalnya sudah diterima, harus dimasukin dan harus dialami sampai 4 tahun ke depan, seperti itu. Jadi tidak boleh lagi daftar mandiri. Meskipun nanti SNBP pun kalau sudah diterima, tidak boleh daftar lagi di SNBT, seperti itu. Semoga menjawab. Terima kasih. Silakan Bu. Mungkin bisa menambahkan sedikit, kenapa bagi anak-anak yang sudah masuk eligible dan sudah nanti istilahnya apa ya, punya tiket ya untuk SNBP, itu kemarin juga sudah kami proses nggih Bapak Ibu, kalau memang masuk eligible tetapi tidak mau mendaftar di PTN, itu pun juga lebih baik tidak coba-coba. Karena apa? Kalau nanti diterima di PTN, kemudian tidak diambil atau tidak registrasi, nah itu nanti yang kena penalti siapa? Sekolah. Nah nanti kasihan adik-adik kelas berikutnya. Karena dari PTN itu berpengaruh gitu ya. Termasuk seperti yang tahun lalu itu kita banyak banget lulusan yang keterima di UNESA, lalu UPN. UNER juga ada. Nah nanti kalau putra-putri Bapak Ibu masuk eligible, kemudian mendaftar ikut proses itu SNBP, kemudian diterima dan tidak registrasi, itu yang akan dirugikan adalah sekolah. Karena nanti kita akan kena blacklist dan berikutnya, kalau tidak salah sampai 3 tahun, kalau tidak salah blacklistnya. Lah ini kan kasihan adik-adik kelas berikutnya. Jadi juga mohon kerjasamanya, mohon didampingi terutama untuk pemilihan-pemilihan jurusan atau prodi yang mau diambil. Nah ini juga berpengaruh. Nah ini juga perlu nanti barangkali nanti bisa konsultasi dengan Pak Riko selaku guru BK ataupun informasi-informasi yang lumayan banyak begitu ya mengenai, apalagi ini sudah masuk ke agenda sampai tanggal 8 Februari tadi itu. Nah ini juga mohon pendampingan dari Bapak Ibu orang tua. Harapan saya anak-anak tidak dibiarkan saja mungkin mengambil jurusan atau prodi itu ikut temanku karena ngambil
misalnya fakultas hukum, wah aku tak ngambil padahal minatnya dari hasil tes psikologinya itu tidak ke sana gitu. Nah ini juga perlu dilihat kembali. Jadi mohon kerjasamanya sekali lagi dari Bapak Ibu supaya nanti apa jurusan yang dipilih, prodi yang dipilih itu memang akan ya menjadi tangga untuk meraih cita-cita. Begitu nggih, dan juga bisa juga mulai browsing atau googling apa itu namanya? Kuota atau apa ya istilahnya ya? Perguruan tinggi negeri ini loh, PTN. Nah, jumlah pagunya. Wah, saingannya terlalu berat. Misalnya mau mengambil kedokteran, UNER lagi. Wah, ini berat. Kira-kira kalau mau kepingin tetap masuk di kedokteran, wah bisa mungkin mencari peluang misalnya di mana UNS misalnya atau mungkin dari PTN yang lain. Nggih, itu bisa saya tambahkan demikian. Terima kasih. Terima kasih Bu Lis atas tambahannya. Jadi perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu, untuk yang sudah mengikuti SNBP, P dan SNBT itu tidak bisa mengikuti mandiri lagi gitu. Jadi mohon dipersiapkan benar-benar, oh jurusannya yang mau diambil apa supaya tidak ada istilah salah jurusan, oh jadi aku mau pindah deh begitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon baru ya ini ya. Iya betul. Peraturan yang baru ini Bapak Benar. Ibu. Jadi kalau ini sudah mengambil ya enggak boleh ikut jalur Lagi mandiri. Ya. gitu. Baru tahun ini ya Bu ya Baru dimulai. tahun Iya, ini ya, betul. ini baru kementerian Benar. dari Kemenristek Iya. baru keluar. Jadi ini memang baru untuk semuanya Bapak Ibu. Baru juga untuk sekolah dan juga Bapak Ibu guru yang ada di sekolah juga gitu. Jadi kita bersama-sama mengantisipasi itu supaya kita semua dapat timbal balik yang positif begitu. Sekolah tidak di blacklist dan siswa-siswi yang sudah benar-benar memilih jurusannya bisa melanjutkan pendidikan dengan baik. Begitu. Saya lanjutkan. Ini kita beralih ke perpisahan siswa-siswi kelas 12. Pertanyaan yang pertama, Pak, apakah di acara perpisahan, mungkin ini graduation maksudnya nggih Pak ya, di acara graduation ada seragam khusus ditentukan dari sekolah, misal batik atau bebas untuk orang tua? Iya, untuk orang tua. Monggo Pak Dani bisa dijawab. Ya. Oke, terima kasih. Untuk orang tua nantinya bisa menggunakan batik bebas menyesuaikan. Lalu untuk siswa kita sendiri itu nantinya menggunakan kemeja, jas, dan dasi. Itu nanti juga menyesuaikan untuk putra, dan untuk yang putri itu menggunakan kebaya. Lalu sekalian menyambung ya Bu mengenai apakah termasuk biaya toga. Jadi untuk perpisahan kita tidak menggunakan toga, namun menggunakan jas. Dan nanti akan ada penyerahan kordon. Jadi kita tidak menggunakan toga, namun penyerahan kordon, pengalungan kordon oleh ibu kepala sekolah. Jadi itu pertanyaan. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Denny. Jadi itu tadi sekaligus menjawab pertanyaan yang Ibu Zita Walmur. Oh, Walmur Gisela. Oh, maksudnya wali murid atas nama Gisela begitu nggak Ibu ya? Jadi biaya pelepasannya itu tidak termasuk toga. Karena apa? Karena kita tidak menggunakan toga, hanya mengalungkan gordon begitu. Ya, lalu ada pertanyaan, apakah sudah ada rundown acara di Bali? Sudah ada Bapak Ibu. Nanti akan di-sharekan melalui wali kelas. Tanggalnya mohon diulangi untuk pelepasan dan perpisahan. Nanti materinya kami sampaikan lagi nggih Bu ya, melalui wali kelas. Iya begitu. Untuk tanggalnya nanti akan disampaikan lagi melalui materi yang akan disampaikan oleh wali kelas. Lalu selanjutnya kita beralih ke informasi tentang ujian siswa-siswi kelas 12. Minta tolong disampaikan kembali terkait materi yang penting yaitu tentang ujian praktek dan detailnya, biaya dan sebagainya. Oh mohon maaf Ibu Widi, tadi sudah disampaikan ya dari Ibu Febri. Jadi untuk materi ujian prakteknya itu berdasarkan mata pelajarannya masing-masing. Jadi yang bisa menjawab materi pastinya itu adalah guru mata pelajarannya. Lalu untuk biayanya sudah sangat diminimalisir supaya pengeluarannya tidak banyak. Begitu. Selanjutnya terkait dengan rundown ke Bali sudah ada, nanti bisa ditunggu di share orang tua, wali siswa. Oke, lalu pertanyaan tentang
pendampingan UTBK yang kerjasama dengan GO itu sampai bulan apa ya? Monggo Bu Febri. Baik, untuk para siswa yang mengikuti pendampingan UTBK SNBT dari GO itu terakhir bulan April 2024. Karena apa? Karena nanti bulan Mei para siswa itu sudah mengikuti UTBK dan SNBT. Begitu Bapak Ibu. Iya, baik. Terima kasih Bu Febri. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Ibu Kristiana kepada Pak Riko ya, tapi ini keliru Pak Dadi ya. Nggak apa-apa. Kepada Pak Riko, untuk siswa yang masuk eligible itu yang menentukan pilihan universitas dan jurusan, mohon guru BK bisa memberikan masukan untuk kemungkinan diterima di PTN tersebut. Pertanyaan dari orang tua, Kristiana kelas 12 IPA 1. Ya, nggih Bapak. Iya Ibu. Baik, nanti akan tetap didampingi oleh guru BK-nya begitu. Selanjutnya boleh turun lagi. Ya, lalu untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Kristina Sutari Jani. Ya, orang tua dari Dinda, kelas 12 IPA 3. Untuk SNBP boleh diinfokan contoh portfolio untuk yang memilih jurusan olahraga dan seni. Kapan mulai diupload berkas tersebut? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Monggo Pak Riko bisa dijawab. Iya, baik, terima kasih Ibu dari Dinda ini ya, kelas 12 IPA 3. Untuk contohnya nanti akan saya kasihkan ke Dinda langsung. Namun untuk penguploadan berkasnya akan dimulai dari tanggal 14 sampai 28 Februari, Bu. Jadi untuk sekarang masih belum bisa dibuka. Hari ini masih sampai tanggal 8 Februari kita masih membuat akun. Jadi belum untuk mengupload dan memilih jurusan. Seperti itu. Terima kasih. Iya, selanjutnya Pak Riko masih di Pak Riko ini. Mohon maaf, yang terakhir itu dari, wala ini namanya masih nama handphone. Dari pertanyaan dari Oppo A5 2020. Bapak Ibu tolong tanya bagaimana kalau dapat jalur undangan dari sekolah itu, bisakah ambil kuliahnya di Universitas Negeri di Jakarta atau Tangerang? Apakah bisa ya Pak? Mohon maaf Bapak atau Ibu, untuk jalur undangan ini dari universitas swasta atau negeri. Kalau swasta kami banyak bekerjasama dengan kampus-kampus swasta, namun kalau negeri tidak ada jalur undangan, namun tidak ada lagi jalur undangan, namun kita ada jalurnya itu tadi SNBP, SNBT, UTBK, dan kemudian ada mandiri. Seperti itu. Terima kasih. Iya, jadi untuk PTN perguruan tinggi negeri sudah tidak ada lagi jalur undangan ya Pak Riko ya. Hanya melalui jalur-jalur yang tadi sudah disampaikan Pak Riko, SNBP, SNBT. Benar ya Pak Riko ya? Iya. Selanjutnya, ya, ini beralih ke pelepasan siswa-siswi kelas 12. Mohon tanya, untuk biaya pelepasan 635 itu sudah tidak ada biaya lain dari luar ini ya, Pak? Ya, oke, saya jawab. Untuk biaya pelepasan 635 itu biaya yang kita tanggung adalah biaya untuk sewa tempat atau sewa Aston, konsumsi, pencetakan buku kenangan, gordon dan foto booth. Jadi tidak ada biaya lagi. Tambahannya tidak ada. Ya, terus kalau untuk Bapak atau Ibu yang ikut di Aston kedua orang tua, ya nanti yang mengikuti acara kegiatan di Aston itu kedua orang tua dan satu siswa. Jadi mungkin bisa diingatkan lagi kedua orang tua dan satu siswa. Gitu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Dani. Boleh, maksudnya diturunin supaya terlihat. Iya, oke. Ini ada yang konfirmasi bahwa anaknya tidak bisa mengikuti acara perpisahan ke Bali. Iya, nggih. Ibu, tidak apa-apa ya, Bu ya. Nah, itu dia permasalahannya. Apakah di awal dulu sudah memilih untuk mengikuti, Bu? Mohon maaf, ini orang tua dari Michelle Angelica, Bung. Oh iya, nanti bisa langsung kontak dengan Pak Dani nggih, Bu. Bu Tresia, orang tua dari Michelle Angelica Bung. Begitu. Iya.
Oke, lalu pertanyaan lagi untuk Pak Riko. Bapak Ibu tolong tanya untuk siswa SNBP itu, ya, SNBP itu yang lebih diutamakan prestasi akademik atau juara di luar akademik. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Untuk SNBP seperti yang sudah saya katakan tadi, selain eligible boleh ditambahkan dengan sertifikat yang mendukung. Ada beberapa sertifikat yang bisa dilampirkan atau diunduh nanti untuk sebagai penilaian dari fakultas atau kampusnya masing-masing. Jadi untuk sertifikat mendukungnya ada, saya sebutkan lagi Bapak Ibu ya. Untuk yang pertama sertifikat OSN, Olimpiade Sains Nasional. Kedua sertifikat O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Sertifikat FLS2N, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional. Sertifikat Lomba Karya Tulis Ilmiah. Sertifikat Lomba Debat bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Semua sertifikat lomba minimal finalis, bukan peserta. Kompetisi Olimpiade, jeda sermat, baris berbaris, dan lain-lain. Kemudian sertifikat pengurus OSIS, ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian ekstrakurikuler dan juga bukan anggota. Sertifikat keahlian ini untuk SMK dan e-sertifikat. E-sertifikat ini biasanya sertifikatnya tidak berbentuk kertas, namun elektronik. Jadi bisa di-download dan bisa diunduh langsung ke aplikasinya, seperti itu. Nah, untuk mengunduhnya seperti yang saya katakan tadi, di tanggal 14 sampai 28 Februari, jadi masih lama. Nanti akan saya infokan selalu di grup anak-anak di kelas 12. Tenang saja Ibu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Riko atas tanggapannya. Semoga sudah menjawab. Ya, Ibu Penny, apakah sudah terjawab Ibu? Oke, baik. Saya rasa untuk sesi tanya jawab kali ini sudah cukup. Jika masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian bisa ditanyakan, bisa langsung japri ke Pak Riko, Pak Dani atau Bu Febri, atau bisa melalui wali kelas begitu supaya satu pintu begitu nggih Bapak Ibu. Ya, nanti sekali lagi jika masih ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui wali kelas atau bisa langsung ditanyakan ke Bapak Ibu yang bersangkutan begitu. Selanjutnya akan ada sedikit tambahan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Maria Listinawati mengenai ibadat rekonsiliasi begitu. Mari Bu silakan. Baik, terima kasih Bu Glory. Bapak Ibu yang terkasih, ini satu hal yang baru. Kalau yang tahun lalu, yang siswa tahun lalu itu sebelum mengikuti atau melaksanakan ujian akhir atau ujian satuan pendidikan, itu anak-anak kami ajak untuk ibadat rekonsiliasi. Kemudian disitulah kami menghadirkan kami Bapak Ibu guru sebagai wakil dari Bapak Ibu orang tua atau wali murid. Jadi anak-anak disitulah berproses bersama untuk ya mohon doa restu sehingga semua ujian-ujian bisa berlaksana dengan baik. Nah, untuk yang tahun ajaran ini kami nanti akan mengundang Bapak Ibu di tanggal 2 Maret itu untuk hadir bersama dengan kami untuk mengikuti ibadat rekonsiliasi tersebut. Sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa langsung memberikan doa restu kepada putra-putrinya, nanti akan kita laksanakan bersama di tanggal 2 Maret. Dengan harapan tanggal tersebut sudah di-kick oleh Bapak Ibu, sudah di kalendernya sudah di blok, sudah dibunderi, sehingga harapan kami Bapak Ibu semua bisa hadir bersama dengan kami dan tidak, ya itulah sebagai ungkapan nanti kami akan membuat kemasan ibadat bersama untuk memberikan penguatan paling tidak kepada anak-anak. Dan harapan kami juga karena di semester 2 ini sudah padat jadwalnya, dan tidak ada lagi kegiatan ekstrakurikuler untuk kelas 12. Jadi kalau nanti ada putra-putrinya yang izin, "Mah, aku ekstra." Loh, katanya Bulis loh sudah tidak ada ekstra. Nah, itu dia. Jadi mohon juga pengawasan dari Bapak Ibu semuanya. Dan kami pun juga tidak memberikan kesempatan lagi untuk anak-anak kelas 12 untuk mengikuti perlombaan di luar.
harapan kami fokus untuk mempersiapkan mulai ujian praktek, kemudian juga PAS, dan terakhir di ujian sekolah. Maka kami sungguh mengharapkan kerjasamanya dan juga pemantauan dari Bapak Ibu supaya lebih fokus dan hasilnya pun akan kita petik bersama sehingga anak-anak bisa berhasil lulus 100% nantinya dan menjadi alumni nantinya dari SMAK Untung Suropati. Dan juga mohon juga didampingi, apalagi cuaca juga seperti sekarang ini, musim hujan, kadang ya masih tetap panas cuacanya. Nah ini juga mohon bisa menjadi perhatian dari Bapak Ibu semua. Paling tidak asupan vitamin atau mungkin juga bisa dipantau untuk istirahatnya. Itu harapan kami. Dan ya sekaligus dalam kesempatan ini kami mengundang orang tua untuk hadir pada saat ibadat rekonsiliasi nanti. Demikian, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Lis atas tambahannya. Jadi, kenapa kok disampaikan sekarang? Bu Lis menyampaikan begitu harapannya. Kalendernya Bapak Ibu silakan disiapkan, di blok, dilingkari, dikasih tanda, dikasih apapun itu Bapak Ibu, supaya mengingat, oh ternyata di tanggal sekian ada jadwal ibadat rekonsiliasi bersama. Tujuannya apa? Untuk memberikan dukungan kepada siswa-siswi dan Bapak putra-putri Bapak Ibu sekalian begitu dalam mengikuti ujian. Begitu. Kita sudah sampai di penghujung acara Bapak Ibu sekalian. Apa yang sudah disampaikan mengenai ujian, lalu SNBP, SNBT, lalu perpisahan dan pelepasan, semoga sudah meminimalisir pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak Bapak Ibu sekalian. Jika masih ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui wali kelas. Dan lalu untuk informasi lebih detail lagi mengenai pelepasan mungkin nanti akan diinformasikan kembali seiring berjalannya waktu persiapan pelepasan begitu Bapak Ibu. Begitu. Untuk itu puji Tuhan kita sudah menyelesaikan kegiatan kita hari ini. Semoga apapun yang sudah kita bahas bersama hari ini bisa kita serap dengan baik. Kita bisa serap dengan baik, lalu sudah tidak ada yang mengganjal lagi di hati Bapak Ibu sekalian. Setelah ini nanti kita akan tutup bersama dengan berdoa yang akan kembali dipimpin oleh Ibu Grace. Tapi sebelumnya mari kita berfoto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi monggo kameranya bisa dinyalakan terlebih dahulu, berikan senyuman yang terbaik, termanis, tercantik, terganteng, tercakep. Nah, ya. Jangan lupa posenya nggih Bapak Ibu, jangan ada yang mengandung unsur politik. Nanti bisa bahaya. Yeah. Aman. Aman, cari pose yang aman ya Bapak Ibu. Mari kita foto bersama. Tim Mulmet sudah siap? Baik, 1, 2, 3. Boleh tetap pertahankan posisinya, posenya. Lagi slide selanjutnya. Tahan Bapak Ibu, tahan. 1, 2, 3. Cekrek. Sekali lagi. Iya, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Iya, puji Tuhan. Kita sudah selesai mengikuti kegiatan sosialisasi kegiatan siswa kelas 12. Marilah kita semua tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Doa akan kembali dipimpin oleh Ibu Grace. Untuk itu kepada Ibu Grace saya persilahkan. Mari Bapak Ibu kita akhiri dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang sosialisasi kegiatan sekolah hari ini, karena dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya Bapa, berkatilah hasil sosialisasi kegiatan sekolah yang sudah kami rencanakan, agar dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang kami harapkan. Biarlah hasil sosialisasi yang baru saja kami putuskan ini benar-benar sudah sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah hasilnya menjadi berkat bagi kami semua, bagi kemuliaan nama-Mu, dan bagi sekolah kami tercinta.
Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, terima kasih kepada Ibu Grace yang sudah menutup kegiatan kita dengan berdoa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu, tenaga untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kami juga mengingatkan bahwa saat ini sudah dibuka PPDB, penerimaan peserta didik baru SMAK Untung Suropati Sidoarjo, jadi bisa disampaikan kepada saudaranya, adiknya, sepupunya, keponakan, cucu, cicit, dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu bisa disampaikan bahwa SMAK Untung Suropati Sidoarjo sudah membuka penerimaan peserta didik baru. Begitu nggih. Untuk informasi lebih lanjut tentang PPDB bisa dilihat di sosial medianya SMAK Untung Suropati Sidoarjo. Dan follow Instagramnya, jangan lupa Bapak Ibu, SMAK Smakusda Update dan juga SMAK Untung Suropati. Begitu Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Riko, Pak Denny. God Terima bless. kasih Tuhan Bapak Ibu, selamat pagi, salam sehat, tetap semangat. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Salam sehat selalu semuanya. Keluar. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih, selamat Terima pagi. kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, terima kasih.
Đâu? Giờ tak apa? Iya. Iya. Ya. Kakak, Bang. Kamu sudah Mas. Angka kok. Dimana video call kok. Tuh punya kamu. Dah, biarin sih. Memang Pak. Iya, di sepuluh. Iya, mari lah. Iya, di depan stasiun Gubeng. Pada stasiun Gubeng. Iya, kiri kan penumpang. Oh iya, ada di kami nyama.